Jadi Paupaw seekor tupai pemberani memiliki mimpi untuk memenangkan piala di turnamen bawah tanah The Tunnel Takedown, sebuah turnamen rahasia bagi para petarung terkuat dari seluruh penjuru hutan. Demi meraih gelar juara, Paupaw mendaftar sebagai peserta. Setelah undian, ia mendapatkan seekor rubah cerdik bernama Finn sebagai lawan tandingnya. Jadi si Paupaw ini ngelawan si Finn ya. Aturan pertandingan ronde pertama mengharuskan setiap pemain memiliki HP dan damage tertentu. Jadi dari di awal tuh udah punya HP dan damage. Setiap giliran bonus damage dihitung dari sisa HP semua pemain saat ini. Jadi nanti tuh nah ini kemudian hasilnya di modulus 3. Jadi nanti tuh kan ini tuh punya si Finn tuh punya damage ya. Misalnya damage-nya 3 lah. Terus HP-nya itu 5, si ini HP-nya tuh 7. Nah, berarti bonus damage itu tinggal jumlah dari kedua orang ini, kedua pemain ini dijumlahin HP-nya. 7 ditambah 5 kan 12. 12 dimodulusin 3 berarti 0. Jadi bonus damage-nya 0, nggak ada bonusnya. Bonus ini ditambahkan keserangan pemain tertentu terhadap lawannya. Berarti kan kalau gitu tinggal si damage-nya itu ditambahin sama bonus damage terus diserangin kan ke lawan, otomatis si lawannya itu berkurang HP-nya sesuai total damage tadi. Dalam pertandingan ini, Finn selalu mendapatkan giliran terlebih dahulu sebelum Paupaw menyerang. Pertandingan berjalan secara bergiliran dan ini akan berakhir jika jumlah giliran mencapai batas maksimal yang ditentukan T atau jika salah satu pemain kehabisan HP-nya, health point-nya. Nah, jadi ini tuh ada dua basis guys. Basis yang pertama itu ketika T, ini kan gini nih, T itu adalah 4, maksudnya itu ini teh ada total 4 serangan, gini kan nih. Itu 2, ini di sini nih, yang ini kan. 4 mah jumlah ininya. Nah ini T-nya tuh 5. Nah ketika si 5-nya tuh udah habis, berarti kan maksimal serangan itu cuma 5. Otomatis si rekursifnya itu berhenti. Tapi ketika salah satu pemain ada yang HP-nya udah habis, rekursifnya juga berhenti. Kayak ini kan ini 5 sebenarnya itu bisa maksimal 5 serangan. Cuman karena pemainnya ada yang HP-nya udah 0, udah habis HP si Vin nih. Jadi berhenti rekursifnya. Kemudian ini ada di case ini tuh eh 3 nih. 3 apa? Cuma 3 serangan, sedangkan ini kan si HP-nya tuh masih banyak nih. Ini ada yang 6, ini yang 11, tapi karena maksimal serangannya itu cuma 3, maka rekursifnya itu berhenti di 3. Ini juga nih, total serangan 4. Nah, ini kan masih pada ada nih, HP-nya belum 0, tapi karena maksimal serangannya cuma 4, jadi cuman ngeloop sebanyak 4 kali rekursifnya. Nah, basisnya ada 2 ya. Yang pertama ketika salah satu kehabisan, sebenarnya 3 basisnya itu ketika si T-nya kurang dari 0, kurang dari 1, ketika si HP si Popou-nya kurang dari 1, sama ketika si HP Fin-nya kurang dari 1. Kurang dari 1 teh berarti kan bisa 0, bisa negatif gitu. Terus pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang memiliki sisa HP lebih banyak setelah pertandingan. Jika ada pemenang, pemain tersebut akan melanjutkan ke ronde selanjutnya. Namun jika seri, kedua pemain akan tetap melanjutkan ke ronde selanjutnya. Pertandingan dianggap seri jika kedua HP-nya memiliki HP yang sama. Ini kan ini nih. Ini kan si Paupaw ini HP-nya lebih banyak nih setelah pertandingan berakhir. Otomatis si Paupaw ini tuh, Paupaw menang. Paupaw itu bakal masuk ke leaderboard ini si Paupaw tuh. Terus di sini juga nih. Di sini tuh nah ini kan sebenarnya belum ada yang mati ya, tapi karena si T-nya itu cuma 3, total serangan itu maksimal cuma 3, berarti kan langsung dibandingin nih. Dan yang lebih banyak HP-nya itu, HP-nya tuh si Finn, jadi si Finn menang. Si Finn itu bakal masuk ke ini tuh, ke si leaderboard-nya, masuk ke array ini. Nah, sedangkan di kasus ini tuh HP-nya sama-sama 6. Otomatis kan pertandingan seri. Tadi sesuai ketentuannya kalau seri itu dua-duanya masuk ke leaderboard. Tadi si Popo masuk, si Vin masuk. Lanjut. Setelah pertandingan, leaderboard akan menampilkan para peserta yang telah lolos ke ronde berikutnya. Leaderboard diurutkan berdasarkan HP pemain. Yang pertama di sorting itu HP pemain. Jika HP pemainnya masih sama, urutkan berdasarkan damage pemain.
Jika dimensi pemainnya masih sama, urutkan berdasarkan nama secara alfabetis. Leaderboard ditampilkan dalam bentuk tabel dinamis, yang berarti ukuran kolomnya menyesuaikan dengan isinya. Nih catatannya dulu. Dilarang menggunakan library yang belum diajarkan. Wajib menggunakan recursion. Recursion itu memanggil fungsi dari dalam fungsi atau memanggil prosedur di dalam prosedur. Nah, ini tuh ada ketentuannya lagi. Banyak peserta yang lolos ke ronde berikutnya, yaitu selalu kurang dari 100. Jadi maksimalnya itu 99 ya, karena kurang dari 100. Itu berarti otomatis karena ini tuh ngaruh ke tabel. Jadi kan tabel itu ngaruh berapa panjang. Jadi kita tuh harus harus mikirin gitu digit dari masukannya itu berapa. Jadi bukan angkanya itu ada, ini kan ada 4, 5, bukan mungkin itu aja, tapi digitnya mau digit dari angka ataupun digit dari stringnya. Kan kalau string itu pakai strlen aja gampang ya. Yang lumayan PR tuh, bukan lumayan PR sih, cuman ya sebenarnya tadi bisa yang kayak awal yang kayak logic Python. Cuman saya nggak pakai karena takutnya nggak boleh, belum diajarin juga. Jadi saya pakai adalah nge-while gitu buat nge-while buat ngitung jumlah digit. Nah, kita lanjut. Kami interupsi bentar. Sok. Hari yang tabelnya berantakan itu cuman satu doang kan? Yang duanya mah tok bener gitu. Yang input pertama doang. Enggak, dinamis tergantung ini. Ntar kalau nanti Enggak, namanya teh ada maksudnya yang headernya yang ada spasinya teh, yang cuman input satu kan, yang lainnya mah enggak. masukan 1, masukan 3, masukan 2, masukan 3. Ya 2 sama 3 mah bener headernya udah tok kayak gitu kan, udah pasti input 8. Ya, Oke. cuma nanti kan ada hidden test case gitu. Jadi mana nggak bisa matok karena ini si bun-bun misalnya teh ada berapa, ada 18 digit. Mana nggak bisa ngeprint itunya 18, harus sesuai ngebikin max lagi. Nanti ada hidden test case yang misalnya si namanya teh 58 digit. Ntar ya harus nyesuaiin juga. Ntar kalau orang merah nggak dinamis gitu baru orang coba. Oh. Oke lanjut, kita bahas dari format masukannya dulu. Yang pertama tuh HP-nya si Popov ini, terus damage-nya si Popov. Kedua, HP-nya si Finn dan damage-nya si Finn. T ini batas jumlah turn pertandingan, jadi yang tadi bakal jadi basisnya, ini penting. Kemudian si N itu bakal jumlah pemainnya. Jadi yang pasti kalau kalian lihat soal kayak gini otomatis kalau saya langsung kepikirannya pakai tab dev. Cuman kalau kalian ada yang enggak, karena di sini enggak ada ketentuan wajib pakai tab dev, bebas-bebas aja. Cuman menurut saya bakal lumayan ribet kalau nggak pakai tab dev. Lanjut, ini kan ada 4 nih udah. Pertama tuh nama si pemainnya, HP si pemainnya, HP pemain dan damage pemainnya. Terus ini tuh ada algoritma urutannya. Nanti ini masukin juga kalau bubble pakai bubble sort, kalau quick pakai quick sort. Kayak yang latihan soal kemarin. Oke. Sebelum kita ini mau dibahas codingannya enggak nih? Oke, guys. Mana-mana itu mami. Soalnya lumayan berat. Sayang aja. Boleh sih. Ya, takutnya saya teh kalau 5. saya emang nggak apa-apa. Cuman takutnya kalau saya ngeliatin codingannya kayak gini, ntar teh kalian jadi nggak nyoba sendiri gitu. Takutnya ya selalu ngikutin, jadi ya nggak apa-apa. Bilang dulu guys, ini mau pada dibahas codingannya enggak? Ya, ini udah pada tidur kan? Apa-apa? Bebas nih. Bakal dibahas codingannya kalau udah 6 orang ngomong mau gitu. Mau 1. Orang doang. Mau 2 sampai 6. Mau. Cuma kan tadi. Nggak Anjir, ada.
Hilang mereka, men. Cewek tidur. Ini ada bisa dilihat spektatornya gimana sih? Nanda Said, mau. Tiga orang. Ya 3 orang lagi ngomong mau, aku bahas codingannya. Udah tuh Mi, mulai aja Mi, ya Allah. Cir kok gitu dong. Nana mau juga. Oke. Tiga. Jadi yang pertama tuh saya bikin tab dev dulu. Zang, zang, zang. Bikin tab dev. Kita tuh bikin yang pertama tuh nama buat nyimpan namanya. Terus HP-nya, terus damage X itu apa? Damage X itu bonusnya. Kenapa saya nyimpen di integer baru? Karena nanti tuh di printnya bisa ya. Mana ya? Ngapinnya tuh bisa ada damage, ada bonus damage. Cuma bisa diakalin integernya, cuma biar lebih mudah aja langsung gini. Nah, ini lumayan ribet juga nih. Tapi ya kalau logic saya langsung kepikirannya kayak gini. Yang pertama tuh karena ini rekursif, kalian tuh harus bikin base case-nya dulu. Coba apa basis gitu. Pertama tuh saya bakal masukin player POW. Player ini kan yang isinya POW yang otomatis si POW itu punya nama, HP dan damage. Terus player pin, terus integer si T-nya mau rekursif berapa kali. Kemudian integer n fungsinya buat apa. Integer itu nanti karena kita tuh perlu masukin ini ya. Nah, ini siapa yang on mic dah? Ini ngapa? Double jadi double. Oke, lanjut. N ini ya tadi kan jumlah pemainnya mau ada berapa. Dan ya saya bikin berarti player lolos. Gitu doang, lanjut. Lolos itu orang yang nanti yang ada di leaderboard ya. Kemudian nanti juga karena ini tuh bakal keisi dan bakal ngasilin si lolos yang baru, otomatis berarti kan gini harus pas by reference. Nah, karena saya nanti bakal masukin si pemenangnya ke si lolos ini. Saya pertama langsung ngecek nih sebelum nge-rekursif saya ngecek basisnya dulu. Takutnya kan emang si T-nya udah nggak punya T atau si HP-nya udah 0, berarti kan kita langsung bakal nemu nih pemenangnya. Nah, itu pakai atau kenapa pakai atau? Karena ya asal memenuhi salah satu basisnya, maka si ini tuh bakal nge-return, bakal berhenti rekursifnya. Nah, itu T kurang dari kenapa saya kurang kan kalau diajarin nomor 1 biasanya kan sama dengan 0 atau sama dengan 1. Cuman menurut saya itu lumayan ribet juga nanti bakal bikin if else gitu buat basis doang. Enaknya kenapa kurang dari 1 karena kan nanti si HP itu kan sebenarnya bisa negatif ya. Bisa misalnya kan nyawanya itu tinggal 2 terus serangannya itu 3 terus kan HP-nya itu jadi negatif 1 kan. Nah, itu kan kalau negatif 1 kayak gitu kan bukan 0 tapi ya bisa kayak gini, kurang dari 1. Dan itu lumayan universal juga saya kalau ngebikin basis biasanya kurang dari 1 aja, kan kurang dari 1 itu mulai dari 0, negatif 1 dan seterusnya. Nah, itu saya langsung ngecek ketika PAW HP-nya lebih besar dari Vin, si PAW menang pakai strcpy ya, karena nggak bisa sama dengan ini. Jadi ngisi string pakai strcpy terus kan kita tuh punya lolos ini angka 4. Lolos 4 itu berarti kan itu lolos indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4-nya 3 ada kan kosong. Maka lolos N itu kan lolos 4 diisi sama si PAW ini. Kenapa saya ngisinya PAW nggak ngisi nama atau apa, karena kalau ngisi yang type dev itu otomatis bakal ketransfer semuanya, mau namanya, mau ya kan mau namanya, mau HP-nya, mau damage-nya semuanya bakal ketransfer ke lolos ini. Terus ini fungsinya buat apa? N+1 itu buat marking saya karena saya tuh lumayan bingung kan ini tuh materi merge table ya ada merge table-nya cuman karena belum diajarin merge table-nya itu
saya ngakalin sedemikian rupa biar nanti saya bisa ngecek jumlah si array-nya itu setelah ditambahin mau ada berapa. Saya marking pakai -1. Kenapa -1? Karena HP itu kan nggak mungkin negatif. Sebenarnya lebih enaknya tuh marking pakai 0 kan, kayak true false gitu. Cuman kan karena HP-nya itu masih memungkinkan buat 0, jadi nggak bisa kalian marking pakai 0. Jadi saya markingnya tuh pakai -1. Ini tuh -1 tuh, eee, kayak array terakhir dari si HP itu pasti -1. Kalau di string itu kayak sebagai null terminatornya gitu. Biar nanti saya pas ngecek nge-loop-nya itu bisa, while tidak sama dengan -1 bakal nge-loop terus gitu. Terus nge-printf Popo menang kalau si Popo menang. Ini juga sama kayak tadi, tinggal ya diubah-ubah logiknya tuh kurang lebih gini kalau si Vin menang. Nah ini ketika pertandingannya seri, otomatis kan nge-copy-in si Vin, nge-copy-in si Popo. Nah ini kan lolosnya diisi si Pou, lolosnya diisi si Vin. Dan, eee, yang X plus 2-nya sama dengan -1 buat apa? Buat tadi marking di akhirnya. Nah, ini tuh sebenarnya kalian bebas ya mau si Populus-Sivin dulu karena ini tuh kita yang penting tuh ngisi si pemenangnya itu ke leaderboard ini, nggak perlu berurutan dulu soalnya nanti bakal ada sorting. Nah, terus ini logic yang tadi buat ngitung bonus damage-nya berarti kan HP dari si Popo sama HP dari si Vin dimodulusin 3. Terus si HP ini bakal berkurang. Kurangnya itu dari apa? Dari damage-nya si Vin dan bonus damage-nya si Vin. Nah, terus ini buat apa sih? Ini tuh kan karena si HP-nya tuh nggak boleh negatif ya. Nah, kayak ini nih. Kan ini sebenarnya ini mah pas dah. Nggak ada pokoknya mah ketika HP-nya itu tinggal 2 tapi ini nih bener sih. Kan ini si HP si Popo ini sebenarnya, eee, tinggal 2 kan ya. Ini pas ketang si Vin. Pokoknya mah ketika si, HP-nya tinggal 2 tapi si serangannya itu 3 berarti kan itu sebenarnya -1 cuman karena nggak bisa -1 yang HP paling kecilnya itu kan kayak di game kan maupun serangannya sebanyak apa kalau nyawanya udah 0 kan udah gitu sampai 0 aja. Berarti kalian bikin if di sini. If power-nya kurang dari 0, Pow HP sama dengan 0 gitu. Mau negatif nanti bakal jadi 0. Buat yang masih bingung sama penulisan ini tuh sebenarnya sama aja kayak gini. Nah, sama aja kayak gitu cuman, eee, fungsi kurung itu buat apa sih? Fungsi kurung itu buat karena, menampung beberapa line gitu. Cuman kan ini cuma satu line. Jadi sebenarnya kalau gitu saya lebih suka kayak gini aja sih, langsung gitu. Nah gitu. Ini tuh bakal ya bisa kalau ngerubah si nilai si powerpoint. Kemudian kalian copy aja dari sini, yang angka-angkanya yang dinamisnya tinggal diganti jadi %D aja. Nah ini tuh ngeprint ini buat si damage si Vin-nya, ini bonus damage si Vin, ini HP si Popo, ini HP si Vin. Nah, terus ini kalian harus T min ya dikurangin 1 kenapa? Karena setelah ngelakuin ini otomatis kan kalian tuh si T-nya itu berkurang ya, serangannya itu udah kelakuin sekali. Jadi harus dikurangin gini. Nah, sekarang tuh harus kalian ngecek basis lagi, ngecek basisnya lagi karena ini tuh kan, perserangan perserangan gitu ya, entar. Sebenarnya itu ada 2 case ya, ada 2 case. Case pertama itu si Vin nyerang si Popo sama si Popo nyerang si Vin. Nah, tapi kita tuh, karena ini rekursif, ini tuh ada kemungkinan kan kan kalau rekursif berarti kan sepaket gini kan ya pikirannya. Tapi karena ini tuh rekursif tapi bisa cuman sampai sini doang, otomatis kita juga harus ngerekursif apa, ngebikin basis di tengah-tengah. Kayak kalau si ini nih, si T-nya ganjil ya, ketika T-nya ganjil kan otomatis cuman sampai sini kan, cuman si F nyerang si P nyerang si F nyerang si P, dan ya, si fungsi yang ini tuh nggak perlu dilakuin. Jadi aku ngecek lagi, kayak tadi nih di-copy aja sama kayak tadi basisnya, persis. Nah, udah ngelakuin basis itu, kalian ngoperasiin lagi.
Ini tinggal kebalikannya kayak tadi, si POW damage bonus damage dari si POW itu si POW HP ditambah Fin HP dimodusin 3. Kemudian Fin HP itu dikurangin tadi POW damage ditambah damage bonusnya. Terus ya ini perlu lagi ketika negatif harus disama dengan nolin. Dan ya print kayak tadi. Nah, terus ini yang penting memanggil rekursif karena ini tuh perlu pakai rekursif bakal dipanggil-panggil terus dan penulisannya itu tinggal POW fin T-1. Kenapa T-1? Karena ya tadi ya T-nya itu bakal terus berkurang gitu ketika dipanggil dan ya nanti bakal berkurang sampai 0 dan ketika